Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah sedikit pulih, sudah fit kembali dan sudah bisa melakukan penelusuran jarak jauh lagi ya Kang Andi ya. Iya bro. Tepatnya sekarang ada di mana nih Kang Andi? Sumatera. Sumatera bro. Sumatera, tapi tidak tahu lokasi dan namanya itu tempat ini apa. Saya kurang paham juga. Nah, malam hari ini kita akan mendatangi sosok dukun yang memiliki pusaka gada cilik apa? Gada mini. Gada cilik katanya. Gada cilik. Jadi hal yang pertamanya saya menerima undangan ya. Iya. Pengen memastikan katanya gada ciliknya dan ingin dijual, siapa tahu katanya. Ya saya butuh buat koleksi ya, dan atau ada teman-teman rekan-rekan atau siapapun itu katanya yang butuh gitu kan. Jadi kita langsung aja temui dukun sakti ini seorang dukun santet yang kejam katanya Kang Andi. Iya bro. Tapi mudah-mudahan kalau kita datang secara baik-baik, mudah-mudahan beliau baik juga ya. Iya bro, mudah-mudahan. Saya juga penasaran gadanya itu seperti apa. Kalau gada itu kan besar ya. Iya. Ini gada cilik kayak gimana? Tapi saktinya sangat luar biasa katanya. Dulu Kang Andi. Jadi 10 tahun, ya hampir 10 tahun lebih lah. Iya. Gada cilik itu pernah menjadi buah bibir para dukun-dukun sakti. Astagfirullah. Jadi pada merebutin. Nah sekarang kita dapat informasi gada ciliknya ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa lihatnya Iya, amin. dan memilikinya. Kalau dianya ikhlas itu kan, kalau harus dibeli mama ya mungkin juga, tapi takutnya dia main santet jebak kita Kang Di ya. Iya bro. Pokoknya apapun bagaimanapun Kang Andi harus tetap hati-hati, Siap bro. berzikir dalam hati, meskipun praktisi dukun ini mengundang kita secara baik-baik, Iya bro. tapi belum tentu juga niatnya dia baik, karena kebanyakan juga seperti itu kan, Iya benar bro. ngundang baik-baik, tahu-taunya tiba-tiba lagi ngobrol nyerangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bukan rumah kan? Apa tempat pertapaan ya? Iya bro, itu orang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak. ya, Enak sehat. datang juga sampean. Iya jauh-jauh, aduh jauh sekali Pak jalannya. Iya, Sampai saya nggak tahu nih daerah apa namanya. di daerah Sumatera. Iya di daerah mananya nih Pak? Hmm? Terpencil soalnya nggak jauh banget tadi ini juga ya Kang dia. Iya. Di jalan juga becek-becek, aduh. Silakan. Duduk. Oh iya, makasih. Duduk saja. Ini saya bawa ini dokumentasi Pak, biar Nah, ini tahu juga. Soalnya penasaran juga itu. Nggak ada apa? ada Gada cilik. ciliknya, gada sakti itu. Biasanya gada itu kan besar ya. Tapi ini gada cilik yang seperti apa? Mungkin saya jauh-jauh coba datang ke sini, ya mudah-mudahan bisa berjodoh. Saya bisa mendapatkan gada cilik tersebut, karena kan hampir 10 tahun yang lalu. Pasti Anda tahu lah Iya, sejarahnya gimana ini. para Jelasnya. dukun-dukun penganut dunia hitam itu memperebutkan gada cilik itu. Tapi Nah, kenapa bisa sampai benar. ada di Bapak? Itu panjang ceritanya. Coba saya penasaran Pak, gimana bisa sampai ada di Bapak? Ini warisan dari bapak saya. Bapak saya yang sudah mengalahkan dukun-dukun Loh, sakti itu. 9 dukun sakti berarti itu. bapaknya Mbah yang sakti luar Iya. biasa. Jadi nurun ke Mbah. Terus kenapa mau dijual? Hmm. Itu kan warisan dari ayah tuh mendapatkannya
susah payah bertaruh nyawa, kenapa sama Mbah mau dijual? Ya, saya pengen jual aja. Siapa tahu Anda sanggup membelinya. Soalnya saya punya kabar dari kawan-kawan saya bahwa sampean ini ada di video banyak koleksi pusaka-pusakanya. Iya, banyak juga. Saya juga banyak koleksi pusaka-pusaka mustika warisan ya leluhur, warisan leluhur saya. Jadi saya nggak pernah jual, justru saya rawat karena itu adalah ya sebagian dari budaya kita juga Iya. kan, semacam keris yang kayak gitu kan Pak. Mbak juga tahu sampean itu bukan orang sembarangan, makanya mengoleksi pusaka-pusaka seperti itu. Makanya Mbak juga tidak sembarangan orang menawarkan pusaka gada cilik ini. Iya, saya juga tahu karena begini, kalau misalkan orang yang kebatinannya belum mumpuni memegang gada cilik itu akan meninggal katanya. Iya, apa benar itu Bang? Benar. Jadi dalam beberapa hari akan meninggal, jadi nggak kuat. Ya, benar. Kena energinya. Ya, saya sih baru dengar-dengar saja dan katanya saja Pak. Belum melihat kayak gini pun belum melihat saya beneran. Ya ntar saya kasih lihat. Tapi gimana? Apakah Anda jauh-jauh di Pulau Jawa datang ke Pulau Sumatera ini sanggup membelinya? Gada cilik. Saya tidak gimana ya? Memang saya pengen, saya berminat, tapi tidak untuk membeli juga ya, siapa tahu ada rekan-rekan yang membutuhkan, nanti saya bisa informasikan kalau pusaka itu asli gitu loh. Kan zaman sekarang Pak banyak pemalsuan. Jangankan pusaka, mau semacam minyak atau apapun itu, banyak yang palsu. Iya, memang. Madat dan Memang. sebagainya kan palsu, banyak yang palsu. Bahkan bukan pusaka, sekalipun orangnya juga banyak yang sering mengatasnamakan dukun seperti saya, tapi dia dukun penipu. Memang banyak sekarang. Dukun palsu yang bahas. Dukun Iya. palsu, iya, Iya. memang banyak tuh, bener. Iya benar. Dadakan, dukun Iya. dadakan, dan ya banyak juga para praktisi spiritual dadakan juga ya Pak. Iya. Kalau semacam Orang Mbah zaman ini sekarang. kan turunan udah pasti Iya. dari ayahnya kan, ayahnya meninggal, para pendampingnya, para khodam-khodamnya, para penjaga-penjaga goibnya itu ya pasti pindah ke anaknya. Ya. Jadi meskipun anaknya awalnya nggak bisa apa-apa, ketika ayahnya meninggal jadi langsung luar biasa, saya percaya. Iya. Gitu loh. Sampean lebih paham. Iya, saya paham itu Bah. Bahkan sampean tahu sejarahnya gada cilik ini. Iya, saya pernah dengar. Cuma saya nggak sampai terjun gitu, nggak sampai ngejar nyari, nggak pada saat itu. Cuma dengar-dengar aja. Gimana? Mbak ini sudah mau pensiun lah, sudah mau melapas Iya, kepada orang-orang iya tuh gada Bah. cilik ini. Iya Asalkan tuh, sanggup membayarnya. harus sudahi semua ini. Jangan nyantet lagi. Kalau nerima tamu juga jangan ke dalam hal keburukan. Ya, sebaiknya kayak gitu kan. Memang. Jadi udahlah, kita kembali ke jalan yang benar aja. Iya. Harus sesuai gitu loh. Kalau menolong orang itu harus sesuai kebutuhan yang ditolongnya gitu. Memang. Jangan terlalu Memang berlebihan. benar. Perkataan kamu itu memang benar. Tapi kalau gada ini sudah ada yang membelinya, Mbah bakalan berhenti di aliran hitam dan menyantet, membantu orang-orang. Mbah Ada mah, orang yang sanggup. Mbah, akan jarang sekali orang yang sanggup. Karena apa? Karena Mbah tuh syaratnya aneh-aneh, berat sekali. Selain membeli,
orang yang membelinya harus mengalahkan Mbah dan menundukkan gada itu. Kan itu sangat sulit, Mbah. Kalau cuma membeli doang misalkan, nih udah ini beli, ya udah ambil, udah gitu selesai kan. Tapi Mbah ini kan ngasih syarat lagi, oke saya jual duitnya, udah gitu kalahkan saya, kalahkan gadanya. Kan aneh, Mbah. Bakal jarang sekali orang yang sanggup. Memang benar. Tapi beda lagi dengan sekarang. Mbah akan lepas tanpa ada syarat apapun dengan uang asalkan 14 triliun. Gimana? Ya mau 10.000 perak juga, Mbah, tetap aja nggak bakalan mampu. Banyak orang nggak bakalan mampu mau 10.000 mau 5.000 kalau pada akhirnya membeli dan ada syarat harus mengalahkan dan menundukkan hodam-hodam yang ada di dalam gada itu. 1.000 hodam yang ada di gada mini itu loh yang bikin sulit. Bukannya nggak gini loh, pasti banyak lah konglomerat dan orang-orang kaya cuma uang belasan triliun itu gampang buat mereka ya. Ya, Tapi untuk mengalahkan Mbah dan menundukkan para hodam-hodam pada jin di dalamnya itu yang susah gitu loh. Mbah mah, aduh, rupanya sampean ini lebih pintar yang dibayangkan oleh Mbah. biasa aja Mbah mah. Mbah makanya mengundang kamu menelpon kemarin supaya kamu datang kemari. Ya, Untuk apa? alhamdulillah. Untuk apa? Untuk kita bertarung. Tarung. Bukannya Mbak ini kita mau bisnis usaha, terus kenapa jadi bertarung, Mbah? Karena kamu tidak sanggup membelinya, apalagi melawannya. Atau gimana? Kalau kamu bisa mengalahkan Mbah, Mbah akan kasih ganda cilik ini buat kamu. Tapi kalau kamu kalah, semua pusaka-pusaka yang ada di rumah kamu, Mbah bakalan ambil hodam-hodamnya. Saya ini tidak punya ilmu apa-apa. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah. Saya hanya berdoa kepada Allah. Ketika Allah mengizinkan, saya harus menang. Tetapi ketika Allah belum mengizinkan, itu mungkin diri saya yang masih kotor. Insya Allah. Ya, Saya jauh-jauh datang kemari. Tadinya ya mau ngopi-ngopi karena dia nggak ada kopinya, malah ngajak bertarung. Gimana nih Bang Andi? kan tadi awalnya saya pengen menawarkan pusaka ganda cilik ini, tapi Anda tidak mau dan bertele-tele. Nah, gini saran dari saya. Kalau Anda bisa mengalahkan saya, ganda cilik ini gratis buat Anda. Hati-hati Bang Andi. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Kasih pelindung dari bangsa jin setan iblis manusia yang zalim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Hati bro. Sudahlah, Pak. Saya tidak ingin bertarung. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak punya apa-apa. Tidak bisa diremehkan rupanya sampean ini. Astagfirullah. Hentikan, Pak. Hentikan. Astagfirullah. Gimana sampean? Astagfirullah. Dunia kayak goyang, Kang Andi. Iya bro. Astagfirullahaladzim. Itu benar-benar gerak cilik asli, Pak. Memang ini asli. Tapi itu selalu dipakai kejahatan, Mbah. Mbah selalu pakai santet orang, tenung orang, teluh orang begitu. Iya, memang benar. Jahatin orang begitu. Karena ini, Saya harus menghentikannya, insya Allah. ya. Mbah, Saya senang. namanya manusia pasti ada kelemahannya. Tidak, Barang pun pasti ada kelemahannya. tidak ada. Tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan kedak cilik ini. Karena bopo saya pun juga tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya sampai detik Insyaallah. ini kedak cilik ini berada di tangan anaknya saya. Insya Allah. Saya akan minta petunjuk pada Allah untuk menghentikan perbuatan-perbuatan jahat, Mbah. Pantas saja banyak kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Itu kiriman dari Mbah. Tapi saya tahu Mbah itu seorang pria sejati, tidak menyerang orang yang sudah terluka. Ya, Saya salut sama. lebih baik. Oleh karena itu, izinkan saya untuk kembali dahulu. Insya Allah besok saya akan kembali lagi. Baik. Kalau tidak besok, lusa saya akan kembali untuk menyelesaikan semuanya. Saya pegang ucapan sampean. Tak perlu semuanya pusaka-pusaka bodamnya masukkan ke dalam tubuh kamu. Tidak seperti itu. Saya hanya ingin meminta petunjuk pada Allah. Baik. Nah, ini Kang Andi. Iya. Ini biarpun seorang praktisi dukun santet yang kejam, tapi benar-benar gentle orangnya. Bener. Tidak menusuk dari belakang, tidak menyakiti orang yang sudah terluka. Iya bro. Dia benar-benar gentle, bagus. Dan mengizinkan juga untuk saya kembali lagi lusa. Besok atau lusa saya kembali lagi. Saya akan tuntaskan semuanya. Saya tunggu ucapan sampean. Kalau sampean tidak datang kembali lagi, saya yang akan menyusul. Ya. Kalau saya dalam 3 hari saya tidak kemari, Mbah datang ke sana. Ya. Lihat saya. Saya akan menyusul. Mbah boleh ambil apa yang Mbah mau. Ya sudah, Kang Andi. Iya bro. Kita harus kembali dulu. Siap. Sudah, Bah. Saya pulang dulu pamit ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz. Kang Andi, Iya bro. kita nggak boleh gabah. Siap bro. Ayo.